Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang puncak ibadah haji pada tahun ini, mari kita bahas asbabun nuzul yang berkaitan dengan haji, meskipun tidak semua ayat. Ibadah haji boleh dibilang sebagai ibadah bergerak, karena memang dituntut adanya pergerakan kepada para jamaah. Ibnu Abbas menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa dulu orang-orang Arab berdiri di Arafah dan orang-orang Quraisy berdiri di dekatnya, yaitu di Muzdalifah. Riwayat lain dari Asma binti Abu Bakar, dulu orang-orang Quraisy berhenti di Arafah, dan selain mereka berhenti di Muzdalifah kecuali Syaibah bin Rabi'ah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu maksudnya dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pelajaran yang kita ambil adalah pertama, ibadah haji merupakan ibadah yang menuntut pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Karenanya keyakinan dan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus ditinggalkan, seperti hanya mau berada di satu tempat dan tidak mendatangi tempat lain. Kalau dulu adanya di Arafah saja, yang satu adanya di Muzdalifah saja. Kalau dalam haji, syariat haji itu semuanya yang diwajibkan. Jamaah haji misalnya, kalau sudah waktunya berangkat dari rumah. Kemana? Ke asrama haji dulu. Berangkat dari rumah ke asrama haji. Hanya beberapa jam di asrama haji, maka jamaah haji harus diberangkatkan lagi. Kemana? Ke bandara. Di bandara juga menunggu beberapa saat, lalu naik pesawat. Sudah naik pesawat, pesawat pun diberangkatkan, digerakkan menuju ke Jeddah. Dari Jeddah atau dari Madinah, nanti jamaah menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, tawaf. Bergerak kan? Bergerak. Nanti habis tawaf, sa'i, bergerak lagi. Untuk umroh sampai tahallul selesai. Nanti pada tanggal
8 Zulhijjah jamaah haji itu diberangkatkan menuju Arafah. Biasanya tanggal 8 itu siang sudah mulai diberangkatkan secara bergelombang ke Padang Arafah. Meskipun wukufnya besok tanggal 9, tapi untuk kemudahan transportasi itu dari tanggal 8 sudah diberangkatkan. Ibarat orang mau nonton bola, main bolanya setengah 8 malam, habis asar udah nyampe. Nah, orang ke Arafah ini sebenarnya tanggal 9 zuhur itu dimulai. Maka sejak malam, sejak kemarin sorenya udah nyampe di Padang Arafah. Nanti setelah wukuf di Arafah sampai maghrib, itu habis maghrib jamaah haji berangkat lagi, diberangkatkan lagi, digerakkan lagi ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah, bermalam dan mengambil batu secukupnya untuk melontar pada hari raya Idul Adha. Setelah itu berada di Mina 3 sampai 4 hari. Lalu jamaah menuju ke Mekah, tawaf ifadah. Ketika sudah waktunya pulang atau waktunya ke Madinah, maka jamaah tawaf lagi, tawaf wada. Setelah itu pulang ke kampung halaman masing-masing. Itu namanya bergerak. Semua itu menuntut pergerakan. Yang kedua, pergerakan dari satu tempat ke tempat lain menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya tawaf harus bergerak, sa'i bergerak, jalan, berlari kecil dari Sofa ke Marwah, bergerak lagi ke Arafah, bergerak lagi ke Musdalifah, bergerak lagi ke Mina. Itu semua menuntut pergerakan. Oleh karenanya yang ketiga, bila sudah menunaikan haji, seorang haji seharusnya bergerak di tengah-tengah masyarakatnya untuk memperbaiki keadaan agar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka saya suka mengatakan seorang haji mestinya dia menjadi tokoh-tokoh pergerakan di kampungnya untuk menggerakkan masyarakat agar dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka pada zaman kolonial, pada zaman penjajahan, orang yang sudah haji itu ditandai karena dia bakal jadi tokoh-tokoh pergerakan. Makanya ditandai. Bagaimana nandainya? Dia disebut dengan haji, disebut Pak Haji, disebut Bu Haji, ya supaya gampang bagi Belanda untuk mendeteksi siapa tokoh-tokoh pergerakan itu. Itu biasanya yang sudah menunaikan haji. Sampai kemudian seolah-olah itu menjadi gelar haji. Padahal sebenarnya itu pemberian dari penjajah Belanda, penjajah Inggris di Brunei
di Malaysia itu juga disebut haji. Nah begitu. Dengan begitu maka seorang haji harusnya menjadi pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan, atau setidaknya meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah ada, dan dia menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Makanya dalam rangkaian ibadah haji itu ada filosofinya, ada makna, ada hikmah. Misalnya tawaf itu melambangkan kedekatan kepada Allah. Orang yang sudah tawaf mestinya dia menjadi orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Allah. Meskipun dia tawafnya dalam rangka umroh saja, belum haji, maka umroh itu sering disebut haji kecil. Umroh itu haji kecil. Kalau haji yang sekarang itu disebut haji besar, haji akbar. Jadi kapanpun tawafnya, mau hari Jumat mau bukan Jumat, itu namanya haji akbar. Kalau umroh itu haji kecil. Jadi dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sa'i. Sesudah tawaf itu ada sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Maka orang yang sudah haji mestinya dia berusaha. Semangat usahanya semakin besar. Jangan udah haji jadi malas. Kalau bahasa orang kantor, sesudah haji etos kerjanya semakin tinggi. Karena sa'i itu usaha mencari nafkah. Kan dulu Siti Hajar ditempatkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di situ, di Makkah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Makkah. Makkah pada waktu itu tidak ada kehidupan, belum ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada binatang, bahkan tidak ada air. Bagaimana bisa hidup di situ? Tapi karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan di situ, ya ditempatkan. Makanya sesudah cukup istirahat, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Maka ketika dia sudah berjalan meninggalkan Siti Hajar memanggilnya, Pak. Ibrahim berhenti, tapi tidak menoleh, nggak nengok. Kenapa? Nggak tega dia melihat istrinya di situ. Kira-kira seorang ibu, seorang istri mau nggak dikasih rumah bagai istana, fasilitas lengkap, tapi rumah bagai istana itu adanya di tengah hutan yang tidak ada tetangga, nggak ada siapapun di situ. Enak gak tuh? Sebenarnya kan enak, rumahnya bagus sebagai istana, fasilitas lengkap, pohon-pohon banyak, buah-buahan ada, binatang juga ada. Tapi kira-kira dia enak gak? Dia nggak enak juga, dia nggak mau tinggal di situ sendirian. Lah sekarang Siti Hajar rumahnya nggak ada, tanaman tidak ada, binatang tidak ada, orang nggak ada, dia harus tinggal di situ sendirian. Nah itu, nggak tega Ibrahim menempatkan istrinya di situ. Dia nggak jawab, noleh juga enggak, jawab juga enggak. Jalan lagi.
dipanggil lagi, ditanya lagi seperti itu dengan pertanyaan yang sama. Nggak dijawab juga, nggak ditolak juga, sampai 3 kali. Karena nggak dijawab, akhirnya Siti Hajar mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang menyuruh kau menempatkan aku di sini? Ya kan, kalau pertanyaannya apakah, jawabnya rada-rada gampang. Tinggal pilih iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya mengapa, itu kan jawabannya bisa panjang lebar. Iya, Allah yang nyuruh, ya sudah. Nah, maka tugas orang hidup berusaha. Maka Siti Hajar menempatkan bayinya Ismail di atas pasir. Dia pergi ke sana sampai ke Bukit Sofa, mau mencari sesuatu, ternyata tidak ada yang dicari. Semuanya hanya batu, pasir, bukit bebatuan. Balik lagi dia, khawatir sama anak. Ternyata anak dalam keadaan baik. Dia jalan lagi ke sana, sampailah ke Bukit Marwah. Gak ada apa-apa, khawatir sama anak, balik lagi. Terus begitu, bolak-balik. Akhirnya itu disebut dengan sa'i. Dalam prosesi haji dan umroh itu namanya sa'i. Sa'i itu usaha. Orang hidup harus usaha. Nah, kalau orang haji dan umroh itu kan memulainya dari ihram, berakhirnya dengan tahallul. Ihram, tahallul. Ihram itu pengharaman. Maka seorang haji dia harus siap meninggalkan yang diharamkan, dan dia hanya mau melakukan sesuatu kalau dihalalkan. Itulah namanya tahallul. Mirip-mirip kayak kita sholat. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau udah takbir, itu sudah harus siap meninggalkan yang diharamkan. Yang diharamkan pada waktu sholat, ngomong diharamkan. Maka kalau lagi sholat, jangan ngomong, haram. Jangan ngomong, meskipun ngomongnya bermaksud baik. Misalnya dia lagi sholat, di sebelahnya ada bocah. Bocah ini bercanda, lagi sholat, jangan bercanda. Kan gak boleh, meskipun ngomong maksudnya baik. Tapi kalau dia membatalkan sholat, kemudian dia tegur ini anak, ya boleh-boleh aja. Nah, saya pernah lagi sholat, di depan saya bocah, bercanda dia. Akhirnya saya batalkan sholat karena dia mengganggu. Saya batalkan sholat. Saya tarik tuh bocah satu, pindahin ke belakang, saya ke situ, menempati saf di depan. Mestinya saya ketinggalan rakaat, jadi ketinggalan rakaat. Sebab kalau enggak, terus-terusan dia bercanda. Baik. Apalagi minum, udah sholat nggak boleh minum. Misalnya imam lagi sholat, baca keras suaranya, terus batuk, ada masalah di tenggorokan, di sebelahnya ada air minum, atau di depannya ada air minum. Kan begitu suka disediain minum buat imam taraweh misalnya, nggak boleh ya minum. Baik. Nah,
Orang haji wukuf di Arafah. Ini yang tidak ada dalam umroh. Wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti, diam. Di mana? Di padang Arafah. Padang Arafah itu menggambarkan padang mahsyar. Manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka manusia nanti akan dihitung amal-amalnya, ditimbang amal-amalnya. Makanya amal itu ada hitungan, ada timbangan. Kalau dihitung berarti dengan angka. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Itu namanya dihitung. Alif lam mim 3 huruf. Oh, itu berarti 30 kebaikan. Nanti amal-amal dihitung tuh, dikalkulasi. Itu namanya yaumul hisab. Nanti ada lagi namanya ditimbang. Harinya namanya yaumul mizan, hari penimbangan. Makanya ada amal-amal yang disebut berat, timbangannya berat. Meskipun amal itu ringan, tapi kalau ditimbang itu berat. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu ringan, enteng, tapi pahalanya berat. Kata Nabi, yang sholat jenazah itu dapat pahala 1 qiraat. Yang sesudah sholat jenazah mengantar ke kuburan, antar ke kubur, meskipun tidak menggotong, ngantar aja ngikut, dapat lagi 1 qiraat. Sehingga sahabat nanya, apa itu 1 qiraat? Itu kata Nabi, segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung batu. Bagaimana kira-kira? Kalau batu ditimbang berat, apalagi ini gunung yang besar, ditimbang berat. Nah, itu pahalanya sholat jenazah. Kalau ditimbang berat, padahal itu enteng, cuma 4 takbir, gak ada rukuknya, gak ada sujudnya, tapi timbangan amalnya berat. Pak, tadi kan Pak Zainal meninggal, Bapak gak kelihatan sholat jenazah. Sebenarnya saya mau sholat jenazah, cuma saya lagi sakit. Sakit apa? Ini karena saraf kejepit, jadi pinggang ini sakit. Kalau rukuk sakit banget. Kalau itu sujud, bangun dari sujud, waduh sakit. Pak, ini sholat jenazah Pak, gak ada rukuknya, gak ada sujudnya. Oh, gak ada rukuk, gak ada sujud. Baru tahu ya. Ada gak orang gak tahu kalau sholat jenazah gak rukuk, gak sujud? Begitu. Nah, maka bagus tuh kalau wukuf di padang Arafah, orang melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Dari kecil, remaja, dewasa, udah masuk kategori orang tua, bagaimana selama ini perjalanan hidup. Nah, itu direnungkan di padang Arafah. Apalagi nanti ada pertanggungjawaban. Umur untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, harta dari mana dapat, halal apa tidak, untuk apa diamalkan, untuk apa dibelanjakan, badan untuk apa dipergunakan.
Itu diantara yang akan dimintai pertanggungjawaban pada kehidupan di akhirat nanti. Bagus tuh orang renungkan itu di padang Arafah. Nah, kalau orang menyadari itu, maka jadi gampang dia menangis di padang Arafah, dia gampang menangis. Dia menyadari kesalahannya, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, habis maghrib, jamaah kalau boleh pakai istilah bencana, itu jamaah dievakuasi, harus dievakuasi dari Arafah menuju ke Musdalifah. Saya nggak tahu sekarang itu situasinya seperti apa nanti dari Arafah ke Musdalifah. Apakah macet apa enggak? Kalau dulu yang saya alami macet. Mau keluar dari padang Arafah, wah itu antriannya lama. Sehingga waktu itu saya baru bisa keluar dari Arafah itu jam 9 malam. Mestinya jam 6 tapi jam 9 baru bisa keluar. Sehingga nyampe di Musdalifah, meskipun jaraknya tidak begitu jauh, itu nyampenya jam 11, setengah 12, melewati tengah malam saja di Musdalifah. Nah, maka mabit yang bagus sih nginep di Musdalifah itu, kalau bicara bagus, tapi tidak memungkinkan. Maka jamaah tuh bagus merenung. Tadi saya menyadari banyak dosa yang saya lakukan, jalan hidup gak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu kenapa? Oh, salah satu faktornya adalah godaan-godaan syaitan. Maka dia tanamkan ke dalam jiwanya kebencian kepada syaitan. Maka dia mau timpuk itu syaitan. Maka dia mau berperang dengan syaitan. Nah, maka di Musdalifah itu jamaah ambil batu kerikil secukupnya. Secukupnya berapa? Setidaknya 71 untuk melontar di hari raya Idul Adha tuh paginya, terus besoknya 2 hari bagi yang nafar awal, dan hari berikutnya buat yang nafar sani, nafar kedua. Nah begitu. Maka besok paginya jamaah itu melontar, melambangkan permusuhan, kebencian kepada syaitan. Ditimpuk itu syaitan. Karena dulu Nabi Ibrahim juga digoda oleh syaitan ketika mau menyembelih Ismail. Semua digoda, tapi ditimpuk itu syaitan. Maka dalam haji itu ada ibadah namanya melontar. Tapi jangan sampai seorang jamaah yang lagi melontar itu kemudian dibully, diejek oleh syaitan. Jangan sampai. Diejek bagaimana? Sesama syaitan jangan melempar dong. Sesama syaitan jangan melempar. Kenapa? Yang datang ini syaitan juga nih. Nah, jangan sampai begitu. Dianggap teman sama syaitan, bahkan dianggap saudara. Karena ada istilahnya di dalam Quran. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya yang menghambur-hamburkan harta itu saudara syaitan. Nah, itulah di antara rangkaian ibadah haji yang nanti setelah itu tawaf ifadah, tahallul, selesai. Jadi sebenarnya puncak haji itu sekitar 5 hari.
tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Rumah. Kenapa jadi lama? Pergi pulang 40 hari. Karena pesawatnya nggak ada yang berangkat bareng. Iya kan? Pesawatnya pergi dulu, nganter, balik lagi, nganter, balik lagi. Begitu. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Mudah-mudahan kita sudah mencanangkan hati kita untuk berangkat haji bagi yang belum, dan mudah-mudahan yang sudah berangkat haji itu bisa membuktikan mabrurnya haji. Mabrur itu dari kata albir. Albir itu kebajikan. Jadi orang haji itu kebaikannya bertambah banyak sesudah dia menunaikan haji. Itu namanya haji yang mabrur. Kalau udah haji tapi kebaikannya tidak bertambah banyak, nah itu bukan haji mabrur. Jadi haji mabrur kebaikannya bertambah banyak. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Siap Ustaz. Ya.